wabarakatuh. Sahabat santri, apa kabarnya? Sehat selalu ya? Kalau sehat, ngapain aja kan enak. Apalagi sehat jiwa raga, lahir batin, tentunya. Toyib, ketemu lagi dengan santri Motekar. Oh iya, sebelum lanjut, subscribe dulu ya channelnya. Bismillahirrohmanirrohim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rindu dengan umatnya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, ketika itu baginda Rasul sedang berkumpul, duduk bersama sahabat-sahabatnya. Di antara para sahabat ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan lainnya. Rasul bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah?" Sahabat pun terdiam. Lalu adalah salah seorang sahabat berkata, "Para malaikat ya Rasulullah." Kemudian Nabi berkata, "Ya, para malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah. Mereka senantiasa bertasbih, berzikir, beribadah kepada Allah. Tentulah mereka mulia. Namun bukan itu yang aku maksud." Lalu para sahabat kembali terdiam. Kemudian salah seorang sahabat kembali menjawab, "Ya Rasulullah, tentulah para nabi. Mereka itu yang paling mulia." Nabi Muhammad SAW tersenyum. Baginda Nabi berkata, "Ya, para nabi itu mulia. Mereka itu adalah utusan Allah di muka bumi ini. Mana mungkin mereka tidak mulia? Tentulah mereka mulia. Akan tetapi ada lagi yang lebih mulia." Para sahabat kembali terdiam, bertanya-tanya, siapa lagi orang yang mulia itu? Hingga kemudian salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami para sahabatmu, wahai Rasulullah? Apakah kami yang mulia itu?" Kemudian baginda Rasul memandang wajah sahabatnya satu persatu. Rasulullah tersenyum. Baginda Rasul berkata, "Tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia." Para sahabat terdiam. Semua mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW menundukkan wajahnya. Kemudian baginda Rasul menangis di hadapan para sahabatnya. Lalu para sahabat bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengangkat wajahnya, terlihat jelas air matanya berlinang, membasahi pipi, dan juga mengalir janggutnya. Baginda Nabi berkata, "Wahai saudara-saudaraku, sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan tahukah kalian, mereka tak pernah memandangku. Mereka tak pernah melihat wajahku. Mereka tidak hidup denganku seperti kalian ini. Tetapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikan, wahai sahabatku semuanya, aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu, mereka adalah umatku." Baginda Nabi Muhammad SAW meneteskan air matanya. Para sahabat pun ikut menangis. Sekilas, hadis ini bertentangan dengan hadis lain yang berbunyi, "Khairun nas qarni." Sebaik-baik manusia adalah masaku, yaitu para sahabat. Namun, di waktu yang lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ummati kal mator, la yudoro awaluha khair am akhiruha." Umatku laksana hujan, tidak diketahui yang baik itu awalnya atau akhirnya. Inilah 3 syarat menjadi umat terbaik menurut surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah menjelaskan ada 3 syarat untuk menjadi umat terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.
Ayat ini sangat jelas menjadi penafsiran dari ayat yang berbicara tentang umat Islam sebagai ummatan wasatun. 3 syarat utama itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagaimana diriwayatkan Ibnu Jarir at-Tabari mengatakan, siapa yang ingin meraih keistimewaan ini, hendaklah dia memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah itu. Ayat di atas diperkuat surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu atau setiap orang di antara kamu menjadi bagian dari sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat 104 secara tegas pula memerintahkan umat Islam agar mengajak kebajikan, memerintah yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. 2 syarat tersebut sama dengan yang disebutkan dalam ayat 110. Sedangkan syarat ketiga penempatannya berbeda, namun kandungannya serupa. Kalimat yad'una ilal khair pada ayat 104 sejalan dengan tu'minuna billah pada ayat 110. Keduanya mengandung keimanan yang dibuktikan pengamalan menyangkut nilai-nilai ilahiyah. Dari kedua ayat tersebut terlihat umatan wasaton ditandai dengan ajakan kebaikan, karena tidak dapat disangkal pengetahuan yang dimiliki seseorang, bahkan kemampuannya mengamalkan sesuatu dapat hilang. Ini jika tidak ada yang mengingatkannya atau tidak diulangi pengerjaannya. Di sisi lain, pengetahuan dan pengamalan saling erat berkaitan. Pengetahuan mendorong pada pengamalan dan peningkatan kualitas amal. Sedangkan pengamalan yang terlihat dalam kenyataan kehidupan merupakan guru. Oleh karena itu, masyarakat perlu selalu diingatkan dan diberi keteladanan. Ini yang menjadi dakwah Islamiyah. Dari sini lahir tuntunan ayat dan terlihat keterkaitannya dengan kedudukan umat Islam sebagai sebaik-baik umat sekaligus ummaton wasaton. Jika tidak semua anggota masyarakat dapat melaksanakan fungsi dakwah, paling tidak harus ada sekelompok yang tampil memberi bimbingan sekaligus memberi teladan yang nasihatnya didengar dan pengamalannya diikuti. Itu pun harus berlangsung secara terus-menerus tanpa bosan, tanpa lelah. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan jejaknya di kolom komentar ya teman.